Bacaan kita hari ini menarik karena ada sebuah pertanyaan dari orang Farisi, ahli Taurat kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat?" Taurat itu banyak, sekitar 600 dalil, saudara. Dari 10 hukum Taurat kemudian berkembang jadi sekitar 600 dalil. Dan dari sekian banyak itu, saudara, perintah mana yang terutama di dalam Taurat? Orang Farisi nanya dalam rangka mencoba Yesus, saudara ya. Apakah orang Farisi dan ahli Taurat tidak tahu? Tentu mereka tahu, karena mereka yang menyusun Taurat itu. Dan prinsipnya di dalam Taurat itu Yesus menegaskan tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, orang Farisi apakah tahu? Tahu. Sejak dahulu Tuhan menegaskan dalam 10 hukum Taurat itu, yang 4 di atas itu bicara soal mengasihi Tuhan, Tuhan yang Esa. Dan yang 5 sampai 10 itu selalu bicara tentang hubungan relasi kita dengan sesama manusia. Mereka tahu, tapi mereka tidak mau melakukannya, saudara. Ini masalahnya. Mereka tahu tentang kasih, tapi tidak melakukannya. Apakah kita juga orang Farisi dan ahli Taurat, saudara? Tahu tentang kasih, tapi tidak melakukannya. Orang Kristen itu ajarannya cuma satu, saudara, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka itu, saudara, seorang bernama Mahatma Gandhi pernah berkata begini, saudara, "Saya suka Yesus, tapi saya nggak suka orang Kristen." Seandainya orang Kristen hidup seperti apa yang Yesus lakukan, maka saya yakin dan percaya hari ini seluruh India jadi Kristen. Jadi Mahatma Gandhi senang, saudara, baca Alkitab, Injil terutama. Dan dia kagum dengan sosok Kristus. Sampai-sampai dia mau datang ke gereja, mau memberi diri dibaptis. Tapi sampai pintu gerbang gereja, yang nyambut bilang begini, "Maaf, gereja ini bukan untuk orang-orang seperti kamu." Iya. Dan Mahatma Gandhi mesti pulang dari situ. Dan gereja pernah terjebak dalam situasi itu. Gereja bagi orang kulit putih, gereja bagi orang kulit hitam. Dan menolak. Sehingga perjumpaan dengan Tuhan tidak terjadi. Nah, saudara, ini menarik bahwa tahu tentang kasih, tapi tidak melakukannya. David Kinnaman, seorang peneliti, saudara, meriset di Kanada orang-orang di luar kekristenan dan bertanya tentang bagaimana pendapat kamu kalau kamu bertemu dengan orang Kristen, baik itu atasan, bawahan, rekan kerja, tetangga, siapapun, teman kuliah yang Kristen. Dan dalam bukunya Unchristian, David Kinnaman mengatakan orang Kristen dianggap mereka sebagai orang yang munafik. Tahu tentang kasih tapi tidak mempraktekkan kasih itu. Bahkan dikatakan bagaimana orang bisa percaya dengan apa yang ia imani kalau hidupnya tidak sama seperti apa yang sedang ia beritakan. Saudara, dalam kehidupan kita banyak di antara kita juga menjadi orang Farisi dan ahli Taurat. Tahu tentang ajaran perintah agama tapi sekali lagi tidak mempraktekkan dalam kehidupan. Malah justru menunjukkan ketiadaan kasih pada orang-orang lain di sekitar kita. Firman Tuhan hari ini sering kita dengar, tapi kritiknya tajam, terutama bagi kita, saudara. Sebenarnya hari ini kita belajar sederhana, saudara ya. Next, selanjutnya. Bicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau ada gambar salib, saudara, yang ke atas itu bicara tentang Tuhan dan saya. Memang ayatnya mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu.
Tapi saudara, kalau kita coba ingat baik-baik, bukan dari sini ke sini saudara, tapi dari sini ke bawah. Bahwa Tuhan mengasihi kita dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya. Buktinya dia datang ke dalam dari surga menjadi manusia, menebus dosa kita. Memang perintah Tauratnya kasihilah Tuhan Allahmu, tapi dimulai dari Allah yang mengasihi kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budinya. Dan yang kedua yang sama dengan itu, tanda salibnya tentang kita dan sesama kita. Kalau kita tahu Allah mengasihi kita dan kita belajar mengasihi Allah, maka yang sama dengan itu adalah kita mampu mengasihi orang lain. Kalau enggak, saudara nggak bisa seperti itu. Selanjutnya, saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi itu. Kenapa mesti dikatakan seperti itu? Karena Allah adalah kasih. Dan kasih Allah dinyatakan melalui karya penebusan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudusnya. Dan Paulus, saudara, menggambarkan begitu indah. Kalau saudara mau membaca misalnya di rumah Filipi 2 ayat 5-11, saudara. Ada istilah di situ kenosis. Dalam bahasa Yunani artinya mengosongkan dirinya. Apa yang dimaksud dengan mengosongkan dirinya, saudara? Next, selanjutnya. Kalau kita mau punya kasih, maka teladannya, kata Paulus, adalah teladan Kristus yang mengosongkan dirinya. Kalau saudara baca Filipi 2 ayat 6-11, ada dua kata yang digunakan dalam rangka kenon itu. Yang pertama adalah melepaskan. Dalam rangka melepaskan itu dikatakan artinya Yesus mencurahkan dirinya habis-habisan, tidak mempertahankan statusnya untuk mengasihi kita, saudara. Menjadi sama seperti kita, manusia. Dia melepaskan kealahannya, dia melepaskan keistimewaannya hanya untuk kita. Dia melepaskan itu, saudara. Dan yang kedua adalah kata menambahkan, saudara. Kenon itu artinya juga menambahkan. Jadi Yesus bukan hanya melepaskan habis-habisan, tetapi menambahkan sesuatu pada dirinya yang tidak pernah dimiliki sebelumnya. Filipi mengatakan rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib sebagai hamba itu. Saudara, kenapa Yesus melakukan itu? Jawabannya seperti yang jawaban anak-anak tadi cepat. Karena kasihnya kepada kita. Karena dia mengasihi kita. Dia melepaskan keilahiannya. Dan dia menambahkan sesuatu yang tidak pernah dia miliki sebelumnya, yaitu rupa seorang hamba yang taat sampai mati di atas kayu salib. Maka itu, saudara, kalau kita hari ini bicara mengasihi diri sendiri dan sesama, next selanjutnya. Mengasihi diri sendiri dalam teladan Kristus itu adalah bukan tentang saya harus mengasihi diri, saya punya egoisme diri, saya tidak peduli dengan orang lain. Mengasihi diri di sini adalah menyadari betapa berharganya diri saya ketika anugerah Allah itu hadir bagi saya. Kalau Allah mengasihi diri saya, harusnya saya mengasihi diri saya sebagai sesuatu yang berharga. Saya pernah ketemu dengan satu anak perempuan kuliah yang setiap hari pakai jaket, saudara ya. Waktu saya tanya, kenapa pakai jaket terus? Dia nggak mau jawab. Tapi setelah beberapa bulan kenal, dia ngajak ketemu, dia buka jaketnya, ternyata banyak silet, bekas silet, saudara. Saya pikir narkoba. Dan saya diperkenalkan dengan satu istilah oleh anak itu, ini namanya self-harm. Ini menyakiti diri sendiri, Pak. Anak itu dalam masa depresi berat, dan tidak ada orang yang mau menolongnya. Bahkan orang tuanya pun, apa sih, cuman masalah kecil aja kamu stres gitu kan. Dan akhirnya dia bertemu dengan komunitas. Ada komunitasnya yang mengajarkan untuk melakukan katarsis. Jadi kalau punya beban berat, tekan silet ke tangan kamu, itu darah bisa keluar. Dan itu disugesti masalah itu keluar bersama dengan darah yang keluar, saudara. Tapi masalahnya nggak selesai.
Jadi berkali-kali dia melakukan self harm itu. Dia nyaman dengan itu, kalau sedikit stres dia lakukan itu, dia lakukan itu, dia lakukan itu. Dan makin lama tangannya habis. Dia menyakiti dirinya, dia tidak mengasihi dirinya. Maka dalam pastoral itu saya lebih banyak mengatakan kamu itu berharga. Allah mengasihi kamu. Kamu masih punya Tuhan. Ketika semua orang gak pernah mau dengar kamu, Tuhan mau dengar kamu. Memang tidak mudah langsung bisa iya, saudara. Perjalanannya tidak mudah, tapi menyadari betapa berharganya diri kita sendiri, karena anugerah itulah yang menolong kita bisa melihat diri kita dengan lebih baik. Mengasihi diri dulu, karena saya berharga di mata Tuhan. Dan respon terhadap anugerah itu adalah diri kita yang diselamatkan ini kemudian mau dipersembahkan untuk berbagi dengan sesama. Itu yang Paulus katakan dalam 1 Tesalonika yang kita baca. Meskipun perjalanan pelayanan itu berat, berkali-kali dalam penderitaan, kalau boleh selesai, gak usah lagi melayani jemaat Tesalonika. Tapi Paulus bukan mau bicara soal yang penting saya selamat, tapi saya yang sudah selamat ini mau menyelamatkan orang lain. Dan itulah yang mendorong Paulus mengatakan, kalau aku harus menderita, itu menjadi kebanggaan, karena aku menderita seperti Kristus juga menderita bagi aku. Dia mau menjadi imitatio Christi, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara, firman Tuhan hari ini sederhana. Mari kita mengasihi diri kita, jangan menyakiti diri kita. Kenapa? Allah melihat kita begitu berharga, kok malah kita menyakiti diri kita? Kasihi diri kita sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Dan yang kedua, saudara, mulailah melihat orang lain yang juga membutuhkan kasih Tuhan. Kita yang sudah bertemu dengan kasih Tuhan itu, mari kita perjumpakan kasih itu dengan sesama kita. Mulailah dari lingkungan di rumah kamu. Ada lagu NKB 212 ya, Bapak Ibu ya. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Disuruh apa? Jadilah suluh dunia. Jadi suluh dunia gampang Bapak Ibu? Gak mudah, saudara. Siapa kita jadi suluh dunia? Lagu itu judul aslinya dalam bahasa Inggris itu adalah Brighten the Corner Where You Are. Menyala di sudut di mana kamu ada. Jadi kalau nyanyi lebih indah, brighten the corner where you are, brighten the corner where you are, atau where I am. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, brighten the corner where I am. Menyala di sudut di mana saya ada. Maka saya mau menyimpulkan firman Tuhan hari ini, saudara. Hanya jika diri kita sendiri sudah didamaikan melalui karya keselamatan Yesus Kristus, kita akan mampu melihat diri kita dengan baik. Jika kita telah melihat diri kita dengan baik, maka kita mampu juga melihat orang lain dengan baik. Sebab kita tahu kasih Allah dinyatakan juga bagi sesama kita, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk sesama kita. Disitulah inti dari kasih, saudara. Kita mampu mengasihi sesama seperti diri kita sendiri yang dikasihi Tuhan. Anak-anak bilang ke temannya, Tuhan mengasihimu. Bilang, ayo cepat. Bapak Ibu juga boleh bilang ke sebelah kiri kanannya, Tuhan mengasihimu. Yang udah dibilang Tuhan mengasihimu, bilang juga Tuhan mengasihimu juga. Ya. Dan praktekkan ini, saudara, di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.